Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan cara menginstal Mikrotik yang berbasis CHR ya. Tapi sebelumnya kita harus punya dulu file CHR-nya. Nah, kita ke Mikrotik, ke download ya. Nanti di sini di software, di download ada router OS, ada CHR, Cloud Hosted Router. Kita akan menginstal Mikrotik CHR ini di VirtualBox ya. Nah, di sini nanti kita install ya. Tapi kita harus punya dulu. Kita download yang PDI saja, Virtual Disk Image. Kita akan mencoba download yang versi 6484 yang stabil ya. Kita download. Nah, sudah beres ini ya. Kita anggap saja kita udah punya filenya ya. Nah, yang ini kita langsung ke VirtualBox. Nah, kita pilih new ya, new. Kemudian kita kasih nama misalnya Mikrotik 648 berapa tadi, 4 ya, 4. Sebenarnya penamaannya bebas ya. Nah, kemudian pada tipe kita pilih Linux ya. Kemudian di sininya ada Linux 64 bit ya. Ini tahap pertama, kemudian next ya. Nah, untuk memori 512 ini sudah sangat besar ya, sudah cukup besar. Kita turunkan saja menjadi misalnya 256 juga udah besar ya, udah cukup. Kemudian next. Nah, di sini yang terpenting kita memilihnya yang use an exciting virtual hard disk file. Nanti kita sini, nah baru kita pilih file yang tadi ya, choose a virtual hard disk file. Nah, kita add ya. Nah, kita tadi adanya di download kan. Nah, ini yang ini ya, file yang CHR 6484. Kita pilih open, selanjutnya pilih choose ya. Kemudian create, persiapannya udah beres. Kemudian kita tinggal start untuk melakukan instalasinya. Start. Nah, mulai ya. Kita perbesar. Perbesar ya, perbesar supaya instalasinya udah beres ya, sudah beres instalasinya. Nah, untuk pertama kali secara default Mikrotik loginnya yaitu admin, kemudian passwordnya tanpa password, jadi langsung enter. Nah, ini do you want to see the software lisensi, kita no saja, end ya. Nah, ini udah beres ya. Instalasi Mikrotik yang CHR sangat mudah sekali. Nah, kita misalnya perintah dasarnya akan melihat, untuk mengetahui perintah dasar kita tinggal tekan tab ya. Nah, di tab ada Capman, ada sertifikat, ada konsol dan lain sebagainya. Kita akan melihat misalnya interface-nya ada berapa atau network adaptornya ya. Tinggal interface, mau ditulis secara lengkap silakan. Kalau ingin itu tab ya. Nah, interface, kemudian print. Nah, ini perintah lengkapnya. Nanti ada cara cepat ya. Nah, interface-nya baru ada 1 enter 1. Nah, perintah cepatnya cukup di NTPR ini. Nah, seperti itu ya. Misalnya untuk melihat IP address, IP spasi add PR tab.
enter. Nah, nggak ada ya. Nah, sekarang perintah yang selanjutnya ada beberapa perintah yang harus kita kuasai ya. Cukup di sini saja supaya cepat. Misalnya untuk mengganti hostname ya, hostname-nya kan ini Mikrotik, kita ganti menjadi nama masing-masing atau inisial masing-masing. Caranya identitas adanya di sistem. Nah, ada di sistem ya. Coba masuk ke sistem. Di sistem ada perintah apa saja? Tab lagi. Nah, di sistem ada backup, ada clock, ada console, default configuration, hardware dan lain sebagainya. Nah, untuk kembali ke perintah ke root ya, tinggal kita memasukkan perintah slash. Ini artinya perintah masuk ke root lagi. Nah, kita akan mencoba mengganti hostname. Caranya sistem cukup sj tab, kemudian ident tab ya, kemudian set ya. Selama warnanya hijau dan ungu berarti perintah itu betul ya. Kemudian save, apa yang disetting name-nya, name. Nah, menjadi misalnya AR Kudus ya, nanti disesuaikan dengan nama masing-masing, inisial masing-masing. Enter saja. Nah, sekarang sudah rubah ya. Admin add AR Kudus 01. Nah, ini perintah untuk mengganti hostname. Nah, untuk shutdown-nya, untuk mematikannya kita menggunakan perintah ke sistem lagi, sistem. Cara cepatnya sjsh ya, artinya sistem shutdown. Kalau perintah komplitnya sistem seperti ini ya, sistem shutdown. Coba sjsh shutdown, yes. Nah, udah mati ya, sekarang mati. Kita lanjutkan ya. Tadi di interface print baru ada satu adapter. Nah, kita akan mencoba menambahkan adapter lain pada Mikrotik ini. Masuk ke setting. Nah, di sini ada network. Nah, adapter 1 defaultnya NAT ya, network address translation. Kita rubah, kita akan mencoba. Ada beberapa tipe ya di sini. Ada NAT, ada bridge adapter, ada internal network, ada host only adapter dan lain sebagainya. Kita coba adapter 1 di bridge ya, artinya sama dengan adapter komputer kita. Kemudian yang kedua kita setting menjadi internal network. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan sesama perangkat virtual. Nanti ini Mikrotik ini dengan Mikrotik 6481 bisa saling berhubungan asalkan menggunakan adapter yang sama, yaitu internal network. Kemudian yang ketiga kita pilih misalnya host only adapter. Nah, tujuannya agar Mikrotik ini bisa di remote dari PC ini. Kemudian yang keempat kita coba pilih yang NAT saja. Nah, ini kalau NAT bisa ya. Yang pertama di bridge, yang kedua di internal network, yang ketiga di host only adapter, yang keempat di NAT ya. Oke. Nah, ini sudah ada ya, sudah adapternya sudah aktif semua. Kita coba dijalankan. Nah, sekarang kita akan mencoba interface print. Sekarang pasti ada 4. Nah, kan ada 4 ya. Temuan sekarang kita sudah bisa menginstal Mikrotik yang berbasis CHR Cloud Hosted Router. Nah, salah satu keuntungannya kita tidak perlu memiliki router boot Mikrotik. Jadi di rumah dimanapun kita bisa mempelajari, mempraktekkan Mikrotik ini dengan adanya CHR ini. Demikian untuk praktis sekarang, nanti mungkin untuk tugasnya menyusul ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong berikan komentar di bawah di deskripsi ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita matikan sjsh.
Nah udah